Itu penjelasan Imam Nawawi. Ada yang mau beda sama Nawawi? Boleh ya? Kita uji. Kita uji Pak, mana yang lebih keren gitu. Tapi saya sedih sekali ketika baca teks Albani di Riyadhus Shalihin, pengantar dia mengatakan Syekh Al-Imam Nawawi belajar akidahnya nggak banyak, dikit. La yahtam, tidak serius ngaji akidah. Yang nggak punya guru siapa? Yang punya ijazah satu doang siapa? Syekh Albani, ijazahnya ada satu, terus gurunya ada 3, disebutkan dalam beberapa buku. Saya tulis di disertasi ya. Apa kata Syekh Albani? Imam Nawawi tidak serius belajar akidah, sibuk belajar sunnah. Bener nggak begini? Imam Nawawi itu punya guru lebih dari 100. Itu ahli akidahnya banyak, ahli hadisnya banyak, ahli fikihnya banyak. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Kola. Kata sebulan, dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudhatut Talibin. Baca kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Itu induk-induk mazhab Syafi'i. Sekarang kita bahas biografi Imam Nawawi dulu. Imam Nawawi nama lengkapnya Yahya. Nama ayahnya Syaraf. Syaraf artinya mulia. Imam Yahya ibnu Syaraf ibni Murri ibni Hasan ibni Husain ibni Muhammad ibni Jum'ah ibni Hizam. Beliau tidak hanya sebagai orang alim berilmu, tapi beliau adalah orang yang wara'. La ya'kulu min fawakih Dimashq. Dia tidak pernah makan buah-buahan di kota Damaskus. Dia tinggalnya di Damaskus, Suriah. Tidak pernah makan buah-buahan. Yang ada buah-buahan di kota Damaskus itu tidak pernah dia makan. Kenapa? Lima fi basatiniha minasyubah. Karena ada syubhat. Di kebun-kebun itu ada syubhat. Kenapa berkah ilmunya? Karena makanannya bersih. Semua tergantung pada makanan. Waqad sarraha bidzalika radhiyallahu anhu. Dia menjelaskan itu. Saya tidak mau makan buah-buahan di kota ini karena ada syubhat. Sudah kita bahas dalam 53 stasiun pada bulan Ramadan kemarin. Kalau menjaga diri dari yang haram namanya takwa. Menjaga diri dari yang syubhat namanya wara'. Menjaga diri dari yang halal namanya zuhud. Nah, Imam Nawawi adalah orang yang wara'. Walam yadkhul hammaman. Tidak mau masuk ke hammam. Hammam itu adalah tempat pemandian. Laki-laki semua ramai mandi uap. Enggak apa-apa kita sesama laki-laki mandi ramai, menutup aurat dari pusar ke lutut tutup. Tidak haram, tapi dia tidak mau. Karena dia menjaga. Wa kana la ya'kulu illa aklatan wahidatan fil yaumi wal lailati. Makannya sehari semalam hanya sekali saja. Ba'da isya'il akhirah. Habis salat Isya. Habis salat Isya dia makan. Kemudian wa inda sahri. Ketika sahur dia hanya yashrabu syurbatan yaj'aluha sahuran. Habis Isya dia makan. Lalu kemudian pas sahur dia minum sekaligus sahur. Karena kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena dalam sahur itu ada barakah. Kalau kamu tidak mau makan, jur'atan minal ma', seteguk air saja cukup. Muqtasidan fi ma'kalihi, orangnya amat sangat bersahaja. Bukan dia miskin, bukan miskin, dia kaya. Cuman orangnya bersahaja fi ma'kalihi, makannya, wa malbasihi, cara berpakaiannya, wa jami'i ahwalihi, dalam semua kondisinya orangnya amat sangat bersahaja. Sabiran ala khasyunatil aish, orangnya sabar, hidup sederhana, hidup bersahaja, tidak mewah-mewah. Tapi dia punya jabatan.
Apa jabatannya? Waliya masyikhata daril hadisi al-ashrafiyah. Dar artinya rumah. Hadis, rumah hadis. Rumah yang dibangun khusus untuk belajar hadis saja. Jadi di Damaskus ada namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Siapa rektornya? Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi rektor. Di Maroko ada namanya Darul Hadis Al-Hasaniyah, karena didirikan oleh Raja Hasan. Rektornya Profesor Dr. Syekh Ahmad Al-Khamlishi. Lam yatanawal min ma'lumiha syai'an walam yaqbal li ahadin hadiyatan wa innama kana yataqawwatu mimma ya'tihi bihi abuhu min nawa. Nah, dia hanya makan makanan yang dibawa oleh ayahnya dari nawa, karena itu yang dia jamin kehalalannya. Adapun yang dia ragu, maka dia tidak makan. Kemudian orangnya tidak banyak bicara. Idza zarahu ahadun, kalau ada orang menjenguk beliau, la yaziduhu ala salam wa jawab, hanya mengucapkan salam atau menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma la budda minhu, karena memang wajib menjawab salam. Min mas'alati ilmin, dan dia memberikan jawaban tentang masalah pertanyaan tentang ilmu. Kalau ada orang nanya, dia jawab secukupnya, udah selesai. Fa in jalasa indahu, kalau tamunya itu duduk di samping dia, setelah salam dia jawab salam, nanya dia jawab, habis itu tetap berada di situ, dafa ilaihi kitaban yanzuru fih. Kalau orang itu masih tetap di situ, dia kasih buku. Maksudnya supaya baca, jangan ngomong, karena dia tak mau, dia sibuk dengan ilmu dia. Wa kana li alla yushghiluhu, supaya tidak sibuk bicara yang lain. Lalu kemudian kata Imam Nawawi ini, tapi jangan bayangkan Imam Nawawi orangnya diam, lalu kemudian apapun yang terjadi perbuatan maksiat, dosa, diam saja, tidak. Imam Nawawi amiran bil ma'ruf nahiyan anil munkar. Dia orangnya luar biasa dalam amar ma'ruf nahi munkar. Angkara 'alal malik az-zahir. Waktu itu nama raja penguasanya namanya Al-Malik Az-Zahir. Beberapa kali keputusan raja tidak sesuai, angkara, dia ingkari, ini enggak betul nih raja. Sampai raja itu berkata, apa kata raja? Ana la akhafu, di negeri ini tak ada yang aku takuti, illa min hadzan Nawawi, kecuali Imam Nawawi. Wa kana yamtasilu jami'a ma ya'muruhu bihi. Semua yang diperintahkan oleh Imam Nawawi dilaksanakan oleh Raja Az-Zahir. Itu diantara kehebatan Imam An-Nawawi. Lalu kemudian beliau dilahirkan tahun 631. Untuk mengingat tahun meninggalnya, mudah saja, 676. Imam Nawawi meninggal 676. Mudah ingatnya, 676. Ingat aja, 676. Kemudian Imam Nawawi satu hari yaqra'u fil yaumi isnai asyara darsan. Satu hari dia baca ngaji 12 pelajaran dari 12 syekh. Satu hari itu dari pagi sampai malam dia belajar 12 pelajaran. Belajar Al-Wasit, belajar Al-Muhadzab. Makanya dia ada mensyarah kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab kitab fikih ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Datang Imam Nawawi di syarahnya kitab Muhadzab itu. Maka ditulis kitab besar, kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau baca kitab Al-Wasit, kemudian Al-Muhadzab, kemudian Al-Jam'u Bainas Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Asma' Ar-Rijal, nama-nama periwayat hadis, kemudian Sahih Muslim, kemudian belajar kitab Al-Luma', kemudian Islahul Mantiq Ibnu Sikkit, kemudian Tasrif, kemudian Usul Fikih, kemudian Al-Luma' Abu Ishaq, Al-Muntakhab, kemudian Al-Irsyad Imam Al-Haramain. Sehari semalam 12 majelis, 12 guru. Jadi kalau ada jamaah yang 12 streaming,
Nah, itu selevel sama Imam Nawawi. Lalu kemudian Imam Nawawi kitabnya banyak sekali. Di antara kitab-kitab yang besar adalah kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, mazhab Syafi'i. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Lalu kemudian Sahih Muslim, Sahih Bukhari disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi, namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Isi hadisnya Sahih Bukhari 7.275 hadis, Sahih Muslim lebih kurang. Lalu kemudian apa yang unik, Imam Nawawi mensarah Sahih Muslim, tapi dia tidak punya kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi tak punya kitab Sahih Muslim, tapi dia mensarah Sahih Muslim. Artinya apa? Sahih Muslim itu di kepala dia semua, lengkap dengan riwayat-riwayatnya. Satu hadis itu boleh jadi riwayatnya sampai 70. Siapa yang mau mengetahui pengetahuan hadis Imam Nawawi, bacalah kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kemudian beliau juga ahli dalam bidang ilmu rijal, maka dia ada membahas tentang tahdzibul asma' wal lughat. Sahih Bukhari juga dia syarah, tapi belum tempat selesai Sahih Bukhari, dan banyak kitab-kitab lainnya. Kitab ulumul hadisnya disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi punya kitab namanya Taqrib, datang Imam Suyuti disyarahnya, nama kitabnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia pada malam Rabu 24 Rajab tahun 676. Umurnya 45 tahun. Kalau saya ikut Imam Nawawi berarti 2 tahun lagi. 2020, 2021, 2022 meninggal. Tapi Imam Nawawi walaupun umurnya 45 tahun, kitabnya dalam bidang hadis Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, dalam bidang fikih Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, dalam bidang fikih Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Bayangkan itu, dari sejak zaman Imam Syafi'i 204 sampai ke Imam Nawawi 676, 4 abad perkembangan mazhab Syafi'i begitu besar. Siapa yang merevisi At-Tahzib, merevisi mazhab Syafi'i ini? Imam Nawawi. Makanya kalau mau mengetahui induk dari segala induk mazhab Syafi'i, bacalah kitab-kitab Imam An-Nawawi. Dan setelah dihitung-hitung, banyak orang yang mengatakan tidak masuk akal umur 45 tahun kitab sebanyak itu. Ada orang yang mulai menghitung, dihitung Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, dihitung jumlah halaman Majmu' Syarah Muhazzab, dihitung Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, dihitung Tahzib Asma'ir Rijal, dihitung semua lembarannya. Kemudian dihitung berapa hari dia umur Imam Nawawi itu, 360 hari kali 45 tahun, potong 10 tahun masa kanak-kanak, taruhlah dia produktif menulis 35 tahun, nggak masuk akal dia menulis sebanyak itu. Sekuat-kuatnya nulis nggak akan mungkin masuk akal sebanyak itu. Tapi setelah dibaca biografinya baru orang heran. Kenapa? Karena dia menulis tidurnya kapan? Ketika dia mengantuk, dia tertidur, keningnya di atas manuskrip itu. Tidur. Habis itu dia terbangun, dia lanjutkan lagi. Nah, pantaslah tulisannya banyak. Jadi mereka menghitungnya, tidurnya seperti tidur si tukang hitung, nggak connect. Setelah dibaca biografinya, oh ternyata dia orangnya zuhud. Dan Imam Nawawi tidak menikah, tak ada anaknya, tak ada istrinya. Makanya Imam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Al-Ulama Al-Uzzab, ulama yang tidak menikah, Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, lebih mengedepankan ilmu daripada menikah. Wah, lebih daripada 20-30 ulama. Tapi
Tapi mahasiswa-mahasiswa jangan ikut Imam Nawawi. Imam Nawawi itu orangnya zuhud. Imam Nawawi itu orangnya luar biasa. Dan kitabnya barokah. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Hampir 1000 tahun yang lalu, sekarang 1441. Beliau 676, 800-an tahun. Kitabnya sampai hari ini masih dikaji dan kita mengkajinya. Saya merasa tidak layak untuk mensyarah kitab Imam Nawawi, saya membacakan syarahnya. Nah, setelah kita bahas 40-nya sudah, Imam Nawawinya sudah, sekarang yang mensyarah ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.